Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak M. Ardan, MKM MKes, selaku dosen pengampu manajemen resiko. Perkenalkan, saya Fardila Wardana, mahasiswa dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan studi kasus pasien jatuh di ruang rawat inap mengacu pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Selanjutnya ada pun outline, yaitu latar belakang. Yang kedua ada Permenkes nomor 11 tahun 2017. Yang ketiga ada studi kasus pasien jatuh. Yang keempat ada identifikasi penyebab masalah. Yang kelima ada analisis risiko. Yang keenam ada strategi pencegahan. Yang ketujuh ada evaluasi keberhasilan. Yang keenam ada indikator keberhasilan. Dan yang kesembilan ada kesimpulan. Baik, kita masuk ke latar belakang, yaitu keselamatan pasien adalah situasi sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien adalah regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Regulasi ini mengatur bahwa setiap rumah sakit mampu fasilitas kesehatan lainnya wajib menerapkan sistem keselamatan pasien secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Salah satu poin penting dari Permenkes ini adalah adanya 7 sarana keselamatan pasien nasional atau SKP yang harus dicapai oleh rumah sakit. Dari 7 sarana tersebut, SKP 6 secara khusus menekankan pencegahan pasien jatuh, yaitu mengurangi risiko pasien cedera akibat jatuh melalui asesmen risiko sejak awal masuk hingga pasien pulang. Melakukan intervensi pencegahan yang sesuai dengan hasil asesmen, misalnya pemasangan gelang kuning pada pasien berisiko jatuh. Selanjutnya, monitoring dan dokumentasi terjadinya jatuh sebagai pelaporan insiden keselamatan pasien. Selanjutnya ada Permenkes nomor 11 tahun 2017, implementasi Permenkes ini mencangkup 1. Asesmen risiko dilakukan saat pasien masuk, saat kondisi berubah, dan sebelum pindah ruangan menggunakan instrumen standar, contohnya MULS, PAUSEL, Okti untuk anak. 2. Edukasi pasien dan keluarga, memberikan penjelasan mengenai kompetensi bahaya jatuh, meningkatkan kepentingan pendampingan pasien berisiko. 3. Meningkatkan keselamatan lingkungan, menyediakan
penyediaan pegangan tangan, lantai tidak licin, pencahayaan cukup, serta bel pasien yang mudah dijangkau. 4. Ada pelaporan insiden. Semua kejadian jatuh wajib dicatat sebagai kejadian tidak diharapkan. Analisis untuk mencegah berulang. Di kasus pasien jatuh dalam kondisi ini, insiden jatuh dialami oleh seorang pasien lansia yang sedang dirawat di ruang rawat inap. Kronologi terjadinya sebagai berikut. Kondisi pasien berusia lanjut dengan riwayat gangguan mobilitas. Lansia umumnya mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan dan refleks, sehingga risiko jatuh lebih tinggi. Situasi kejadian: pasien mencoba menuju kamar mandi sendiri pada malam hari tanpa meminta bantuan perawat maupun pendamping keluarga. Kondisi cahaya di lorong kamar kurang terang dan tidak tersedia pegangan di samping jalur kamar mandi. Kejadian saat berjalan, pasien kehilangan keseimbangan lalu jatuh di lantai. Pasien ditemukan oleh petugas setelah kedengaran suara benturan dan teriakan. Selanjutnya ada dampak. Pasien mengalami memar, demam, serta nyeri pada area pinggul meski cedera tergolong ringan sedang. Pasien beresiko mengalami komplikasi lebih lanjut, misalnya fracture pinggul, mengingat usia yang sudah lanjut. Selanjutnya ada kronologi insiden. Kejadian ini termasuk dalam kejadian tidak diharapkan atau KTD. Ya, ini insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat proses pelayanan kesehatan dan wajib dilaporkan serta dianalisis oleh sistem keselamatan pasien rumah sakit. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah. Faktor pasien merupakan penyebab utama terjadinya insiden jatuh. Kondisi individu sangat menentukan tingkat risiko jatuh, terutama pada insiden dengan keterbatasan fisik, usia lanjut, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Dalam kasus ini, beberapa faktor pasien yang berperan antara lain lanjut usia, yaitu lansia mengalami penurunan fokus fisiologis seperti kekuatan otot, koordinasi, dan keseimbangan. Penggunaan obat-obatan, rawat jatuh sebelumnya, gangguan mobilitas, penyakit kronis seperti stroke, Parkinson, diabetes, neuropati, mampu menurunkan fokus, pengalihan pada peningkatan risiko jatuh, penurunan daya lihat dan daya dengar, juga membantu pasien sulit mengantisipasi bahaya di sekitarnya. Selanjutnya, identifikasi penyebab, lingkungan, dan selain faktor dari pasien, insiden jatuh juga sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan rumah sakit dan tenaga kesehatan. Dua faktor ini sangat krusial karena dapat membesarkan atau memperkecil risiko jatuh. 1. Faktor lingkungan, yaitu ada lantai licin, pencahayaan kurang memadai, tidak adanya pegangan tangga, posisi tempat tidur dan kamar mandi tidak ergonomis, dan pasien tidak dalam jangkauan. Yang kedua, faktor staf atau perawat, tidak dilakukannya asesmen risiko jatuh, kurang pengawasan,
kurang komunikasi dan edukasi, dan beban kerja berlebih. Selanjutnya, analisis risiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan probabilitas pasien mengalami jatuh dan seberapa berat dampak yang ditentukan. Analisis ini penting untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat dan prioritas intervensi. 1. Probabilitas kejadian. Kemungkinan pasien jatuh cukup tinggi pada kelompok lansia, terutama jika memiliki gangguan keseimbangan atau mobilitas terbatas. Risiko semakin besar bila pasien menggunakan obat-obatan yang memengaruhi kesadaran atau aktivitas otot, serta jika terdapat riwayat jatuh sebelumnya. 2. Dampak, yaitu dari kejadian jatuh mampu bervariasi mulai dari cedera ringan seperti memar, lecet, dan nyeri, cedera sedang berupa faktor nyeri hebat, dan kemungkinan terbatasnya mobilitas, sehingga cedera berat yang fatal seperti benturan kepala, pendarahan intrakranial, bahkan berujung kematian pada pasien usia lanjut. Yang ketiga, ada akar masalah atau root cause analysis atau RCA, yaitu penyebab utama seringkali berasal dari tidak adanya asesmen risiko jatuh sejak awal masuk, kurangnya pendampingan pasien saat beraktivitas, minimnya edukasi pada keluarga, lingkungan yang tidak nyaman, misalnya pencahayaan kurang, dan ketidakadanya trial, serta kurang optimalnya pengawasan dari staf perawat. Keempat, ada kategori risiko bila dikombinasikan antara kemungkinan yang tinggi dan dampak yang dapat berat. Kejadian jatuh pasien digolongkan sebagai risiko tinggi. Hal ini berarti kemungkinan prioritas penanganan secara segera dan pengawasan lebih ketat oleh tim keselamatan pasien. Selanjutnya, ada strategi pencegahan asesmen, yaitu langkah utama dalam pencegahan pasien jatuh adalah melakukan asesmen risiko yaitu secara sistematis. Dengan asesmen, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko sejak awal dan menentukan intervensi yang tepat. 1. Ada waktu asesmen. Asesmen risiko jatuh dilakukan sejak pasien masuk ke ruang rawat inap, lalu diulang secara berkala selama perawatan, terutama bila ada perubahan kondisi seperti gangguan obat baru pasca operasi atau kelelahan fisik. 2. Alat ukur standar. Rumah sakit dianjurkan memakai instrumen yang berstandar, misalnya secel untuk dewasa,
teliti sel untuk anak atau Smart TV Explorer. Untuk lansia, instrumen ini menilai faktor risiko seperti rawat jatuh, kondisi mental, gangguan otot, pola jalan, dan sistem mobilitas pasien. Strategi pencegahan asesmen. Tiga, yaitu hasil asesmen. Dari hasil asesmen, pasien dikelompokkan dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Hasil ini harus dicatat dalam rekam medis serta disampaikan kepada tim perawat dan keluarga agar intervensi dapat dilakukan sesuai dengan tingkat risikonya. Yang keempat, tindak lanjut pasien dengan risiko tinggi diberikan tanda khusus, misalnya gelang kuning, dan memerlukan intervensi tambahan. Perawat wajib mendampingi pasien saat mobilisasi, memastikan bahwa pasien mudah dijangkau, serta memberikan edukasi pada keluarga untuk turut membantu pencegahan jatuh. Strategi pencegahan lingkungan, yaitu lingkungan ruang rawat inap yang aman sangat berperan dalam pencegahan insiden jatuh. Faktor fisik seringkali menjadi pemicu pasien kehilangan keseimbangan, sehingga modifikasi lingkungan menjadi langkah penting dalam program keselamatan pasien. Yang pertama, perbaiki fasilitas fisik pencegahan. Yang kedua, pencahayaan yang memadai. Ketiga, ketersediaan mobil pasien. Keempat, penataan ruang. Dan yang kelima, kamar mandi yang aman. Strategi pencegahan staf dan keluarga. Keberhasilan pencegahan jatuh tidak hanya bergantung pada asesmen dan perbaikan lingkungan, tetapi juga keterlibatan perawat dan keluarga pasien. Perawat berperan dalam edukasi, pendampingan, pemantauan, serta komunikasi efektif terhadap staf, sementara keluarga mendukung dengan mendampingi pasien berisiko, memastikan penggunaan alat bantu, dan melaporkan perubahan kondisi. Kolaborasi keduanya sangat penting, di mana perawat menjadi pengaruh dan keluarga sebagai pendukung aktif, serta tercapai tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan pasien. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan. Evaluasi pencegahan jatuh di rumah sakit dilakukan secara berkala oleh tim keselamatan pasien untuk menilai efektivitas program, menemukan hambatan, dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Metode evaluasi mencakup audit rekam medis, monitoring angka insiden, analisis pelaporan insiden, serta observasi kepatuhan staf terhadap protokol. Keberhasilan dilanjutkan dengan menurunnya angka kejadian jatuh
tercapainya asesmen risiko 100% sejak pasien masuk, dokumentasi dan insiden yang lengkap, dan umpan balik positif dari pasien serta keluarga. Jika masih ada kelemahan tindak lanjut dilakukan, mulai revisi SOP, pelatihan staf, dan perbaikan fasilitas. Sementara program yang efektif dipertahankan dan dikembangkan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada kasus pasien jatuh di ruang rawat inap, mencerminkan bahwa keselamatan pasien merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kesehatan. Jatuh dapat menimbulkan dampak serius baik secara fisik, psikologi, maupun finansial, sehingga rumah sakit wajib melakukan identifikasi penyebab, analisis risiko, penerapan strategi pencegahan, serta evaluasi berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017. Pencegahan hanya bisa tercapai melalui keterlibatan keseluruhan tenaga kesehatan, didukung manajemen, edukasi kepada pasien dan keluarga, serta budaya keselamatan yang kuat. Dengan komitmen tersebut, risiko jatuh dapat diminimalkan, mutu pelayanan peningkatan, dan kepada masyarakat terhadap rumah sakit semakin terjaga.